Pada hari pertama saya mengajar, musik saya mendapati gagang pintu kelas telah dialiri listrik. Saya tahu para siswa itu ingin memberi saya, guru baru, sambutan yang keras. Itu karena mereka adalah siswa paling nakal di seluruh sekolah. Tepat saat para siswa penuh dengan antisipasi, saya mengangkat musik kaki saya dan menendang pintu hingga terbuka. Kekuatan tendangan itu begitu besar hingga membuat para siswa terlempar ke lantai. Kemudian saya dengan tenang berjalan ke musik mimbar dan memperkenalkan diri. Namun, seorang siswa di kelas menegur saya karena dianggap tidak memiliki etika profesional. Mendengar itu, saya dengan santai mengambil musik, sebuah penghapus papan tulis. Saya melemparkannya tepat ke dalam mulut anak itu untuk membuatnya diam. Tetapi hal ini justru membuat siswa lain semakin marah. Mereka semua mengeluarkan bola tenis dan mulai melemparkannya ke arah saya. Bagi saya, ini hanyalah permainan anak-anak. Saya dengan mudah memukul balik musik setiap bola tenis. Kelas pun seketika dipenuhi teriakan kesakitan. Tetapi saya tidak berniat melepaskan mereka begitu saja. Musik saya lalu menggenggam segenggam kapur dan tanpa ampun melemparkannya ke seluruh kelas. Saya tahu saya harus membuat mereka tunduk pada saya. Setelah beberapa putaran pendisiplinan, para siswa akhirnya berperilaku tertib. Saya kemudian memperingatkan mereka bahwa jika berani berbuat nakal lagi, konsekuensinya akan jauh lebih parah dari yang baru saja mereka alami. Para siswa begitu ketakutan hingga tak seorang pun berani bersuara. Hari itu, saat saya bersiap pergi musik ke kelas, tiba-tiba saya mendengar ledakan dari dalam kelas. Saya kira para siswa kembali membuat masalah musik. Maka saya pergi dan masuk ke kelas untuk memeriksa keadaan. Saya mendapati bahwa percobaan guru kimia gagal karena para siswa terlalu tidak terkendali. Namun para siswa sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Ternyata seorang anak kaya yang baru pindah sekolah menjadi dalang di balik semuanya. Itulah sebabnya para siswa menjadi begitu nekat. Mereka memprovokasi saya dan menantang saya untuk lomba membuat bom. Namun menurut saya, membuat bom terlalu musik sederhana dan membosankan. Jika mau berkompetisi, sebaiknya kita berlomba membuat roket. Para siswa mengira saya hanya membual dan mengejek saya satu per musik satu. Anak kaya itu bahkan mengancam bahwa jika saya tidak bisa membuat roket, saya harus segera meninggalkan sekolah. Saya dengan senang hati menerima tantangan itu. Lalu kami semua pergi bersama ke sebuah lapangan terbuka dekat sekolah musik. Saya sama sekali tidak gugup. Saya hanya mengeluarkan sebotol soda dan selotip. Saya menyatakan bahwa saya bisa membuat roket hanya dengan dua benda itu, musik. Tentu saja para siswa mengejek saya, mengatakan bahwa mustahil membuat roket hanya dengan benda-benda tersebut. Namun saya tahu bahwa soda musik mengandung karbon dioksida. Tekanan yang dihasilkan oleh karbon dioksida dapat menciptakan gaya reaksi ke atas dan meluncurkan roket ke langit. Itulah pelajaran yang telah saya siapkan untuk diajarkan kepada para siswa.